serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Allah Akbar. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Mini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada Angka. Jadi seluruh Angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Aku sudah tahu cukup, namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat onar di daerah. Apakah selain benda makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Kipanu? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu, namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surabaya dan Mini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para kesatria, para seniman yang selalu gagal untuk merebutnya. Misteri Mini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penuh. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Nalaratih yang tubuhnya masih lemah akibat perjalanan jauh, kini tengah duduk di serambi belakang rumah Pak Tua. Di hadapannya juga duduk seorang lelaki tua yang menemukannya ketika wanita itu tak sadarkan diri akibat keletihan. Bapak, dengan apa aku harus mengucapkan rasa syukur ini? Bapak menyelamatkan jiwaku di saat aku hampir menemui ajal. Nyai, janganlah Nyai bicara begitu. Bukankah mau perjodohan serta rezeki ada dalam suratan Gusti Agung? Dengan demikian, bila segalanya telah digariskan Yang Maha Kuasa, siapapun tak akan ada yang mampu mencegahnya. Jika Bapak kebetulan menemukan serta menolong Nyai,
Itu karena Nyai membutuhkan pertolongan. Dan tentu saja pertolongan Bapak hanyalah perantara kecil. Sebab pertolongan yang sesungguhnya ada pada Yang Maha Kuasa, yaitu Gusti Agung. Betapa aku amat bersyukur karena telah ditolong oleh orang bijak dalam langkah. Apa yang telah terjadi bila yang menemukan aku adalah manusia yang berhati jahat, Pak? Nyai, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan yang digariskan oleh tangan kebaikan kepada kita, sehingga Bapak dan Nyai dapat bertemu. Sekalipun kita menyangka bahwa Bapak menemukan Nyai di hutan itu hanyalah kebetulan belaka, akan tetapi sesungguhnya Gusti Agunglah yang mengatur segalanya. Iya, benar, Pak. Kalau hidup kita di dunia berlaku baik, bukan tidak mungkin dalam kesukaran apapun akan ada pertolongan kepada kita. Nah, lihatlah contoh kehidupan Bapak dan Ibu di sini. Bapak hanyalah seorang pencari kayu kering di hutan. Tapi hidup Bapak tidak pernah merasakan kekurangan. Bukankah itu suatu pertolongan yang sengaja dihadirkan kepada keluarga Bapak? Benar, Pak. Itu adalah pertolongan dari Gusti Agung, bukan? Ya, karena itu adalah suratan rezeki yang digariskan kepada keluarga Bapak. Bapak tidak mengeluh dengan kehidupan seperti ini. Justru Bapak merasa begitu bahagia. Tapi mengapa, Nyai? Ada nada bicara yang Nyai ucapkan begitu menyentuh perasaan. Katakan Nyai. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Jika yang akan Nyai ungkapkan itu berat dalam perasaan, jangan Nyai ungkapkan. Itu akan menimbulkan penyesalan di belakangnya. Tapi ceritakanlah kepada Bapak bila hal itu akan melapangkan perasaan Nyai. Terima kasih, Bapak. Pelan-pelan wajah Nala Ratih tertunduk. Ia berusaha menyembunyikan kehancuran hatinya. Tetapi wanita itu gagal. Dua bening air mata menetes, membasahi kedua pipinya yang lembut. Bapak dapat memahami, Nyai. Untuk mengungkapkan sesuatu kejujuran yang pahit dalam kehidupan adalah sangat sukar. Namun percayalah, setiap manusia pasti dan pernah mengalami masa-masa pahit itu. Ya, jika masa pahit itu sedang dihadapi, segalanya menjadi menyakitkan. Dan bukan tidak mungkin bila hadir keinginan untuk mengakhiri hidup, maut itu pun dijalaninya. Bapak. Bagaimana, Nyai? Adakah yang dapat Bapak bantu kepada Nyai? Hidupku penuh dilumuri kenistaan serta penderitaan. Aku tidak patut hidup. Nini Pelet. Dengar Sandiwara Radio Nini Pelet, dapat duit. Nini Pelet kasih duit. Benar, dengarkan Sandiwara Radio Nini Pelet. Dapatkan hadiah uang tunai. Satu hadiah utama Rp250.000. Dua hadiah kedua masing-masing Rp150.000. 5 hadiah ketiga masing-masing Rp100.000. 10 hadiah keempat masing-masing Rp50.000. Dan 50 hadiah kelima masing-masing Rp25.000. Lah caranya itu bagaimana? Gampang, jawab pertanyaan ini. Obat batuk tablet merek apa yang diproduksi oleh PT Dankos? Siapakah tokoh utama pada Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang Anda sukai? Tulis jawaban Anda di selembar kartu pos, sertakan bungkus kosong Mixadin. Kirimkan ke Tromol Pos 33 Malang. Sekali lagi, Tromol Pos 33 Malang. Paling lambat 30 September 95. Nama pemenang diumumkan pada bulan November 95 di Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Ayo, dengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mixadin, tegangnya lahir batin. Tablet obat batuk Mixadin, produksi Dankos. Sesungguhnya Nyai yang sedang duduk di hadapan Bapak ini adalah berhati mulia. Bapak dapat rasakan lewat kejujuran Nyai. Nah, katakanlah Nyai, kau membutuhkan orang lain untuk menampung keluh kesah Nyai. Bila Nyai meyakini, ceritakanlah, ayo ceritakan kepada Bapak. Aku malu mengungkapkannya, Pak. Nyai, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bersih dari langkah hidupnya. Rasa bersalah dan dosa
selalu ada dan mengiringi langkah manusia. Namun semuanya tergantung kepada bagaimana cara manusia itu melakoni hidupnya. Derita apa yang kini tengah Nyai hadapi? Entahlah, Pak. Tapi rasanya begitu menyakitkan. Oh, rasa sakit yang Nyai rasakan hanya sementara waktu saja. Besok atau lusa, rasa sakit itu akan kembali sirna. Tidak, Pak. Rasa sakit yang kurasakan ini tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya aku pergi dari rumah untuk mencari ketenangan batin. Begitu. Lalu, dari mana Nyai berasal? Aku dari desa Pleret. Dari desa Pleret? Iya. Oh, iya. Sejauh itukah perjalanan yang Nyai lakukan seorang diri? Benar, Pak. Lalu, kemana sesungguhnya tujuan Nyai? Aku tidak tahu. Yang jelas aku pergi dari desa Pleret menuju arah timur. Dan membiarkan kudaku membawa kemana ia menginginkannya. Hingga akhirnya, setelah aku merasakan begitu lapar dan dahaga, serta rasa tubuh yang begitu remuk, aku tidak tahu lagi. Hingga akhirnya, aku mendapati bahwa diriku telah berada di rumah Bapak. Mengapa hal itu harus Nyai lakukan? Bukankah itu menyiksa diri Nyai sendiri? Semuanya kulakukan untuk mencari tempat di mana aku dapat menyucikan diri dan membersihkan segala bencana yang telah kualami. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh Renita sebagai Nalarati dan Wahyu Chandra sebagai Pak Tua. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Lelaki tua yang duduk di hadapan Nalarati itu menganggukkan kepalanya lembut, seakan ia tahu apa yang sedang dihadapi Nalarati saat itu. Nyai, Bapak mengerti sejauh mana penderitaan yang sedang Nyai hadapi. Sampai-sampai Nyai harus pergi meninggalkan desa Pleret menuju tempat yang Nyai sendiri tidak tahu letaknya. Yang jelas, Nyai mencari tempat yang dapat membersihkan diri dan mencari ketenangan jiwa, bukan? Iya, Pak. Sesungguhnya, tempat yang sedang Nyai cari itu sudah ada sejak Nyai berada di desa Pleret. Mustahil, Pak. Mana mungkin? Bagaimana mungkin berada di sana, sedangkan aku di sana merasa tidak tenang? Tempat yang sedang Nyai cari adanya di dalam hati Nyai sendiri. Ada dalam perasaan, juga ada dalam keyakinan. Nah, untuk apa pergi begitu jauh bila kenyataannya tidak berhasil? Bukankah yang Nyai dapat hanya kesia-siaan belaka? Aku akan bertapa, Pak. Mungkin dengan cara itu, segalanya dapat kubersihkan. Mengapa harus bertapa? Bila perasaan dalam diri tidak tenang. Bertapa hanya dapat dilakukan jika hati penuh dalam ketenangan. Jika tidak bertapa itu akan gagal. Malah akan hadir kekosongan jiwa yang bila kita tidak mampu menguasainya akan mengakibatkan petaka besar bagi diri sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk membersihkan jiwa yang kotor ini? Katakanlah, Pak. Aku ingin segera terbebas dan mendapati hati yang tenang. Kembalilah kepada diri sendiri. Bukan mencari tempat dimanapun kau tidak akan mendapatkan tempat itu. Karena tempat yang kau cari tidak lain adalah hatimu sendiri. Bantulah aku, Pak. Aku amat rapuh. Aku tidak mampu melakukan apapun. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun yang pasti cepat atau lambat perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Sudah Bapak katakan. Tempat yang kau cari berada dalam diri Nyai sendiri, bukan ada pada Bapak. Tapi aku berpendapat demikian.
Bapaklah orang yang mampu menolongku. Tolonglah aku yang merana ini, Pak. Nyai terlampau membesar-besarkan. Bapak hanyalah seorang laki-laki tua biasa. Bapak tidak punya kelebihan apa-apa. Lagi pula, Bapak hanyalah seorang pencari kayu saja. Dari kalimat yang Bapak ungkapkan, itulah yang meyakini aku. Bapak, angkatlah aku sebagai murid Bapak. Nalaratih bangkit dari serambi itu. Perlahan ia bersimpuh di kaki orang tua tersebut. Akan tetapi, dengan cepat lelaki tua itu merengkuh pundak Nalaratih untuk segera berdiri. Sebentar kemudian keduanya kembali duduk berhadapan. Pandangan wanita itu tertumpu pada alas serambi. Sedangkan Pak Tua menatapnya dengan tatapan kenelangsaan. Mengapa Nyai dapat beranggapan demikian? Bahwa Bapaklah yang mampu menolong Nyai. Mata hatikulah yang mengatakannya, Guru. Jangan panggil Bapak ini guru. Bapak tidak memiliki kemampuan apa-apa. Panggil saja Bapak dengan panggilan Pak Tua. Seperti juga yang dilakukan oleh orang-orang di kampung ini. Bapak tidak jujur. Mata hatiku tidak dapat Bapak ingkari. Terimalah aku sebagai murid, Pak. Tolong aku, Pak. Tolonglah. Apa yang harus Bapak lakukan kepada Nyai? Justru Bapak menyaksikan dari diri Nyai tersimpan ilmu yang tinggi, yang jarang sekali dimiliki oleh orang sebaya Nyai. Nyai lah yang patut disebut sebagai pendekar. Bapak hanyalah orang kecil, Nyai. Bapak menyembunyikan perasaan yang begitu aku kagumi. Bapak dapat mengajarkan apa saja kepada aku. Asal hatiku tentram, Pak. Ya. Lalu, apa yang akan Nyai lakukan jika Bapak tidak dapat memberikan apa-apa yang Nyai inginkan? Itu pertanda Bapak akan membiarkan aku lebih jauh terperosok pada dasar bencana. Aku sedih bila Bapak tidak mengangkatku sebagai murid. Lah. Mengapa begitu, Nyai? Karena Bapak membiarkan aku terus dihinggapi perasaan bersalah dan dosa. Baiklah, Pak. Jika Bapak tidak menginginkan aku lebih lama berada di sini, aku mohon diri. Dan tentu saja, aku tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena Bapak telah menyelamatkan jiwaku. Selain itu, haturkan sembah sujudku pada Ibu. Dan untuk selanjutnya, izinkanlah saat ini juga aku meninggalkan kampung ini. Permisi. Nalaratih kembali bangkit dari serambi itu. Kali ini bukan untuk bersimpuh, melainkan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Pak Tua menatap langkah gontai Nalaratih yang sedang menuju kudanya. Rasa harunya seakan tidak tega membiarkan gadis itu melangkah jauh. Ayo Putih, kita berangkat lagi. Sekali lagi, bawalah kemana kau suka. Harapanku sudah putus di sini. Dan tempat yang kucari, barangkali memang belum aku dapatkan. Dengan gontai, wanita itu menaiki kuda putihnya untuk segera berlalu dari rumah Pak Tua. Namun ketika kuda itu hendak dipacu, Nyai, muridku, jangan pergi. Nalaratih yang hendak memacu kudanya untuk meninggalkan Pak Tua dan rumahnya mendadak berhenti. Lelaki tua yang semula enggan disebut guru itu kini memanggil Nalaratih dengan sebutan murid. Wanita itu hampir tak percaya mendengar panggilan itu. Perlahan dipalingkannya pandangannya ke arah lelaki tua tersebut. Benarkah Bapak memanggil saya? Kau tidak salah dengarnya. Turunlah dari kuda dan kembalilah duduk di hadapan Bapak. Mari. Baik, Pak. Saya akan segera menghadap Bapak. Apakah Nyai yakin bahwa Bapak dapat membimbing Nyai, mengajari Nyai dan menjadikan Nyai sebagai murid Bapak? Permintaan saya pada Bapak untuk dijadikan sebagai murid adalah karena semua ini keluar dari hati kecil saya. Akan tetapi, bila Bapak mau menerima saya sebagai murid lantaran atas dasar kasihan, sebaiknya biarkan saya meninggalkan tempat ini. Bapak tidak pandai bersilat, Nyai. Tidak sedikit pun ilmu bela diri yang Bapak miliki. Lalu apa yang dapat Bapak ajarkan kepada Nyai? Saya tidak berharap Bapak mengajarkan ilmu bela diri. Namun yang saya inginkan, bagaimana saya dapat membersihkan hati dan jiwa yang kotor ini karena saya telah terperosok ke jurang kenistaan. Baiklah, Nyai. Mulai saat ini, Nyai Bapak angkat sebagai murid dan sekaligus Bapak angkat sebagai anak Bapak sendiri. Bapak, terimalah sembah sujud saya ini.
Nalaratih menundukkan wajahnya. Perasaan haru yang dijalari getar kebahagiaan membuat wanita itu mengucurkan air mata. Perjalanan yang berhari-hari lamanya dari desa Pleret menuju tempat yang dirinya sendiri tidak tahu letaknya kini telah ditemukan. Pak tua yang menyaksikan Nalaratih menangis dengan perlahan membelai rambut wanita itu dengan arif. Sudahlah, Nyai. Rupanya Nyai telah mendapatkan tempat yang selama ini Nyai cari, bukan? Benar, Pak. Nah, untuk itu, hentikan tangismu. Dan Bapak tidak ingin lagi melihat kau mencucurkan air mata. Kau harus tegar, Nyai. Sepahit apapun penderitaan yang kau alami, tidak akan punah hanya dengan tangisan. Saya merasa begitu bahagia karena Bapak mau menerima saya sebagai murid dan juga sebagai anak Bapak sendiri. Tidakkah ini sebuah mimpi, Pak? Tidak, Nyai. Kau tidak sedang bermimpi. Rupanya Gusti Agung telah mempertemukan kita sehingga kita bisa saling belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Terima kasih, Pak. Apalagi yang membuat sedih hati Nyai, sehingga Nyai menangis. Saya merasa bahagia, Bu. Karena Bapak telah mau mengangkat saya sebagai murid, sekaligus sebagai anak Bapak dan Ibu di sini. Apa Ibu tidak keberatan dengan keputusan Bapak? Betulkah itu, Akang? Benar, Bu. Nyai Rati berharap agar dia menjadi muridku. Lalu, akankah Bapak kembali seperti dulu? Kembali ke dunia persilatan? Oh, Ibu tidak perlu cemas. Yang Bapak Anda sekarang ajarkan masih kepada mendengarkan Nyai Sandiwara bukanlah Radio di ilmu channel bela Memori diri, 80. tapi ilmu untuk mengembalikan kepercayaan kepada dirinya sendiri agar apa yang dicarinya selama ini ia dapatkan. Nyai Rati mencari ketenangan jiwa, Bu. Dapatkah Ibu menerima saya sebagai anak Ibu sendiri? Katakanlah, Bu. Tentu, Nyai. Tentu. Ibu teramat bahagia dengan apa yang Nyai katakan. Ibu tidak akan lagi merasa kesepian bila ditinggal Akang. Terimalah sembah sujud saya, Bu. Nyai ini ada-ada saja. Nyai tidak perlu seperti itu. Sekarang Nyai berada di sini sebagai anak Ibu. Untuk itu, Nyai jangan sungkan-sungkan mengatakan kepada Ibu dan Bapak jika menginginkan sesuatu. Terima kasih, Bu. Ibu sampai lupa. Bukankah Ibu membawa rebusan ketela dan teh panas? Ayo, Akang. Nyai, sarapan dulu. Iya, Bu. Nah, Nyai, ini adalah ketela yang Bapak dapatkan dari kebun belakang. Ayo, makan. Makan dan minum teh panasnya, mari, Nyai. Pasti ketela ini nikmat sekali. Boleh Rati ambil 2, Bu? Tentu saja. Jika masih kurang, nanti sekalian kita ke kebun mengambilnya kembali. Engkau suka turun ke kebun di desa Pleret, Rati? Sudah lama sekali tidak pernah turun ke kebun, Bu. Nanti kita ke sana. Tapi jangan bersama Bapak. Loh, mengapa? Bapakmu jahat. Ia suka nakut-nakutin Ibu. Keharuan di antara mereka itu akhirnya pecah oleh tawa kebahagiaan. Sementara itu di sebuah perbukitan hutan pinus yang letaknya jauh dari perkampungan, nampak seorang lelaki muda sedang duduk bersandar pada sebuah pohon besar. Dari wajahnya yang gagah, nampak dibiasi keletihan serta kebingungan. Lelaki itu tidak lain adalah Rotama. Rati, di manakah kau sekarang? Apakah sedang mengalami nasib yang sama denganku? Atau mungkin lebih menderita dariku? Mengapa kau menginginkan kita berpisah, kalau hanya untuk membersihkan noda pada diri kita? Apakah dengan cara yang kau inginkan seperti ini kita akan berhasil? Aku tak tahu, Rati. Namun yang ada dalam benakku, aku selalu mencemaskan keadaanmu. Tapi biarlah,
Bukankah ini sudah menjadi keputusanmu bahwa kau akan menuju ke arah timur, sedangkan aku menuju ke arah barat, seperti timbul dan tenggelamnya matahari. Sekarang aku di sini, di antara rimbunan semak belukar dan pohon-pohon membentang di sana sini. Haruskah semuanya ku mulai dari sini untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, serta mengembalikan ilmu-ilmu yang pernah ku miliki? Dengan cara apa aku harus melakukannya? Barangkali aku harus memulainya dengan jalan bersemedi. Dengan cara itu, rasanya aku akan berhasil menenangkan perasaan yang selama ini tertekan. Namun di mana aku harus melakukannya? Kalau di hutan ini, tidak. Hutan ini tidak tepat untuk melakukannya. Aku harus mencari tempat yang sekiranya membawa keberhasilan dalam tekadku ini. Tapi untuk melanjutkan perjalananku pun, aku tidak kuat lagi. Rotama menghempaskan nafasnya dalam-dalam. Ia mencoba membuang pikirannya yang kalut. Dan mendadak ingatannya terbentur pada sosok siluman ular yang telah membuatnya menderita. Dada lelaki muda itu berdegup keras. Kedua lengannya dikepalkan kuat-kuat, manakala peristiwa di Gua Puncak Cermai itu terbayang. Ini semua bermula dari siluman keparat itu. Kalau saja mereka tidak menculik aku dan Rati, kenyataan pahit ini tidak mungkin terjadi. Gara-gara mereka semuanya jadi hancur berantakan. Aku tahu Nini Pelet. Sekarang aku tahu. Saat ini kau sedang tertawa atas kemenanganmu dan suamimu. Kau bangga lantaran aku dan Rati berhasil kau kuasai. Dan kau berhasil memiliki bayi haram dari darah kami sebagai tumbal kekuatan. Tapi ingatlah, pembalasan itu cepat atau lambat akan datang pada kalian. Sekarang kalian boleh tertawa senang di atas penderitaan kaum manusia. Namun suatu hari nanti, dendamku lebih pedih dari apa yang kalian berikan kepadaku. Dan sekarang, selama sakit hatiku masih kumiliki, aku bersumpah untuk membersihkan jiwaku dari noda yang kalian ciptakan dan mengembalikan seluruh ilmu yang pernah kumiliki hingga aku dapatkan. Akan aku buktikan, Rotama yang dulu kalian buat tidak berdaya akan bangkit dari kehancurannya. Belang, mengapa kau meringkik-ringkik seperti sedang ketakutan? Ayolah, diamlah. Apakah penguasa hutan ini sedang mengganggu ketenanganmu? Oh, rupanya dia takut pada seekor ular. Ayo Belang, tenanglah. Tenanglah, aku akan membantumu. Rotama terkejut mendengar kudanya meringkik ketakutan. Segera pandangannya menyapu ke sekeliling tempat itu. Seekor ular besar merayap mendekati kuda yang terikat. Rotama bangkit sesudah memungut sebuah kayu di sebelahnya. Dan selanjutnya, malam inilah nasibmu kelak. Kau harus mampus, Nini. Kau harus mampus. Nah, Belang, sekarang kau tidak perlu takut lagi. Ular itu sudah kuhancurkan. Ayo, teruskanlah menikmati rumput hijau ini. Nanti kita lanjutkan perjalanan kita lagi dengan tujuan yang tidak pasti. Dan kuharap kau mau bersabar. Selama aku belum mendapatkan apa yang kucari, kau masih harus terus membawaku pergi. Rotama kembali bersandar di bawah pohon besar itu. Bayangan-bayangan Yusuf Gatan dan Cita Suci, juga Nalarati, terus berlarian di pelupuk matanya seakan membuatnya terlena. Namun ketika matahari menjelang di tengah kepala, lelaki itu memacu kembali kudanya terus menuju arah barat. Ketika siang berganti malam, pada sebuah kampung dalam rumah panggung, Nalarati dan Pak Tua sedang duduk berhadapan. Lelaki tua itu terus mendengarkan apa yang tengah dikisahkan oleh Nalarati. Penderitaan itulah yang sedang Rati hadapi, Pak. Betapa malangnya nasibku dan Rotama. Kami berdua dikawinkan oleh sepasang siluman penguasa puncak Cermai itu. Hingga satu purnama kemudian, dari rahimku terlahir seorang bayi haram yang saat ini sedang dibawa oleh siluman Dewi Sumi untuk mengutuk seluruh keluargaku. Bapak dapat pahami penderitaanmu itu, Nyai. Betapa tergetar dan terharunya perasaan Bapak. Rupanya wanita yang Bapak anggap anak Bapak ini dari keluarga pendekar yang tersohor di tanah Jawa.
Sungguh Bapak tidak menyangka. Bapak begitu bangga dapat bertemu dengan salah satu keluarga restu tinggi. Bapak, jangan membanggakan aku. Aku adalah wanita kotor dan hina. Aku malu jalan hidupku yang seperti ini. Oh, semua yang terjadi antara kau dan Rotama itu di luar jangkauan pikirannya. Jadi Nyai tidak harus terus-menerus menghukum diri sendiri. Nini Pelet dan Ki Rempah Mayit itu berdarah dingin. Mereka memang kejam. Malam merayap di antara kesunyian yang mencekam. Bulan yang hampir bersinar penuh menularkan cahayanya lewat sela-sela bilik sebuah rumah di Kampung Parigi. Di dalam rumah itu, nampak seorang wanita muda sedang duduk bersila, dan di hadapannya lelaki tua juga duduk bersila. Sebuah lentera menerangi lembut ruangan tersebut. Oh, Nyai, jadi dalam tingkah dan laku segalanya harus berpegang pada satu aturan yang telah digariskan. Yang bila kita langgar, maka akan susahlah kita. Tolong jelaskan, Pak. Rati ingin lebih jelas mendengarnya. Oh, tentu, Nyai. Bapak akan mengajarkan kepada Nyai sejelas mungkin, agar Nyai dapat mengerti dari setiap perkataan Bapak. Terima kasih. Pernahkah Nyai mendengar nama seorang raja besar di tanah Jawa ini yang bernama Sri Baduga Maharaja? Oh, tentu Pak. Bukankah yang Bapak sebutkan itu adalah Gusti Prabu Siliwangi? Iya, benar, Nyai. Dialah Prabu Siliwangi yang pernah menjabat sebagai Raja Pajajaran terbesar dan terkenal arif serta bijaksana. Dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang patut ditiru oleh rakyatnya. Sehingga beliau berhasil membawa negara serta rakyatnya ke tahap kemaripah loh Jinawi. Nah, ajaran-ajaran yang diberikan olehnya sangatlah ditaati oleh masyarakat. Lalu, apakah nama ajaran-ajaran itu, Pak? Yang pertama, beliau memberi nama ajaran itu adalah Dasakreta. Dasakreta yang berarti 10 ajas penggunaan dasa indera seperti mata, telinga, hidung dan sebagainya agar tidak salah pakai. Tetapi sebaliknya agar dapat memberi manfaat. Benarkah indera-indera yang kita miliki ini memiliki aturannya masing-masing, Pak? Tentu, Nyai. Aturan-aturan itu sangatlah berguna bila kita menjalankannya. Tolong jelaskan lagi, Pak. Rati ingin terus mendengarnya. Inilah kenyataannya, Nyai. Telinga jangan mendengarkan apa-apa yang tak pantas didengar, karena menjadi pintu bencana, penyebab kita celaka dalam dasar kenistaan neraka. Akan tetapi, bila telinga terpelihara, kita akan memperoleh keutamaan dari pendengaran. Mata jangan melihat apa-apa yang tak pantas dilihat, karena menjadi pintu bencana, penyebab kita celaka dalam dasar kenistaan neraka. Tetapi, bila mata terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam penglihatan. Pak tua yang dianggap sebagai guru itu terus saja menjelaskan tentang 10 ajas yang sangat berguna bagi kehidupan. Demikian pula dengan Nalarati. Wanita itu tetap mendengarkan apa-apa yang disampaikannya. Nah, anakku, itulah yang disebut dengan Dasakreta. Bila telah terpelihara 10 indera itu, maka sempurnalah amal kita. Nyai, engkau telah paham apa yang Bapak ungkapkan? Sungguh, Rati memahaminya, Pak. Begitu sempurna ajaran itu. Dan betapa bijaksana orang yang menciptakan ajas tersebut. Itulah pertanda seorang raja yang menunjukkan keadilannya kepada rakyatnya. Apa artinya seorang pimpinan bila yang dilakukannya hanyalah memungut pajak dan menindas bawahan serta rakyat? Nah, beliau bukan pimpinan seperti itu. Beliau sangat adil lagi bijaksana. Lalu apa lagi, Pak?
yang Gusti Prabu Siliwangi ajarkan kepada bawahan serta rakyatnya? Beliau juga mengajarkan prabakti, yaitu suatu aturan agar sempurna dalam melangkah, dihormati, disegani dan disayang oleh khalayak banyak. Nah, anak harus berbakti kepada bapak, istri harus berbakti, taat dan patuh kepada suami, rakyat berbakti kepada raja, murid berbakti kepada guru, dan begitu seterusnya hingga akhirnya semuanya berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Demikianlah anakku, sebagai seorang pimpinan harus menjadi tauladan bagi pengikutnya, sehingga dalam setiap aturan selalu dijalankannya dengan senang hati. Akankah terjadi suatu bencana bila tidak ditaatinya, Pak? Ya, barangkali tidak. Namun akan terjadi bencana bagi dirinya sendiri. Karena itu, ajaran tersebut diberikan kepada masing-masing keinginan hatinya. Bila hatinya tidak terketuk dan tidak menjalankan apa yang diajarkan, tentulah langkahnya banyak mengalami aral rintangan, anakku. Iya. Pak? Ya, bagaimana, Nyai? Rati pernah mendengar Dasa Pasanta. Mungkin Bapak tahu apa arti dari Dasa Pasanta itu? Sebetulnya pelajaran kita belum sampai ke sana, anakku. Akan tetapi, engkau telah lebih dahulu mengatakan itu. Dan Dasa Pasanta itu begitu penting untuk kau ketahui serta kau pelajari. Ya, Dasa Pasanta adalah 10 ajas penenang hati. 10 ajas itu terdiri dari bijaksana, ramah, sayang, memikat hati, kasih, iba, membujuk, memuji, memberikan kata-kata pendingin, mengambil hati. Dengan demikian, maka senang dan cerahlah orang yang berada di antara kita. Pahami itu, anakku. Lalu satu demi satu kau jabarkan sendiri untuk mencapai satu keinginan dirimu, yaitu pembersihan jiwa yang telah kau anggap kotor. Benar, Pak. Jiwa Rati merasa begitu kotor, penuh kenistaan. Sudahlah, Bapak sudah paham semuanya. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu hingga di sini. Nah, sekarang berangkatlah kau tidur. Namun sebelum matamu terpejam, ingatlah kembali akan ajaran demi ajaran itu, anakku. Semuanya akan berarti baginya. Terima kasih, Pak. Rati permisi ke kamar. Setelah mencium punggung telapak tangan Pak Tua, Nalaratih perlahan bangkit. Ia bergerak menuju kamar. Dan setelah duduk di bibir ranjang, wanita itu terkenang akan Rotama. Aku bersyukur karena aku telah mendapatkan seorang guru yang mampu membimbing serta mengajariku tentang arti kehidupan, tanggung jawab, serta pencerminan jiwa yang sempurna. Bagaimana nasib dirimu? Apakah kau juga telah mendapatkan guru? Atau kau masih berkuda untuk mencari tempat yang pantas kau singgahi? Semoga, Rotama, semoga kau berhasil dan mendapat apa yang kau tuju. Semua ini kita lakukan tidak lain hanyalah untuk membalas sakit hati kita kepada kedua siluman itu. Percayalah, di kelak nanti Gusti Agung akan memberikan pertolongan pada kita, memberi jalan keluar dan menemukan kebersihan jiwa kita. Pelan-pelan wanita itu membaringkan tubuhnya di ranjang. 3 malam sudah ia berada di rumah Pak Tua. Namun ia merasakan betapa banyak ilmu yang telah ia dapatkan. Ingatannya kepada Rotama terus saja mengusik alam pikiran Nalaratih. Rotama, mengapa bayanganmu mengusik tidurku? Apa karena selama ini kita selalu bersama-sama,
Atau... Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Rotama tetap adik kandungku. Sekalipun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Namun aku dan kau terlahir dari rahim yang sama. Aku tidak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Hambamu ini untuk menghilangkan getar asmara yang kerap kali menyelinap dalam hatiku. Tak lama berselang, Nalarati akhirnya berhasil pejamkan mata. Ia telah lupa akan pelajaran, lupa akan Rotama, lupa semuanya. Sementara itu di sebuah sungai besar dengan air yang deras mengalir, di kiri kanannya hutan pinus membentang luas. Di atas sungai yang mengalir itu, nampak sebuah lubang menyerupai goa berada di antara dinding cadas. Di dalam lubang tersebut, sebuah obor menempel pada sela-sela dinding. Dan seseorang nampak sedang duduk bersila. Orang itu tidak lain adalah Rotama. Akhirnya, aku mendapatkan juga tempat yang selama ini kucari. Iya, rupanya disinilah aku harus memulai segalanya. Membersihkan jiwaku, mensucikan diri, dan mengembalikan semua ilmu-ilmu yang dulu kumiliki. Gua ini tanpa sengaja kutemukan. Semuanya bermula ketika aku sedang kehausan dan mencari air. Nyatanya, aku mendengar air mengalir. Setelah ku dapati sungai itu, mataku tak sengaja menemukan gua ini. Dan sekarang, aku berada di dalamnya. Ya. Semoga saja gua ini tidak ada penghuninya. Dengan demikian, aku akan melakukan pertapaan di sini. Entah berapa lama aku akan berada di gua ini. Namun yang pasti, semua yang kuharapkan telah kudapatkan. Aku akan kembali ke desa Peleret. Tapi, mampukah aku melakukan semua ini tanpa seorang pun yang membimbingku? Barangkali memang segalanya harus dicoba sendiri, tanpa harus melibatkan siapapun. Rotama merapatkan sepasang telapak tangannya di depan dada. Bersamaan dengan itu, kedua matanya juga terpejam rapat. Semua tentang kejadiannya dicobanya untuk dilupakan, dan ia mulai konsentrasi penuh. Gusti Agung, sempurnakanlah jiwa dan pikiranku ini. Berilah ketenangan hati dan kebersihan jiwa dari segala keangkaran murkaan yang telah kulakukan. Betapa banyak sudah kesalahan demi kesalahan yang kulakukan, hingga aku begitu melupakan satu nama yang maha kuasa, yang tidak terbandingkan oleh apapun juga. Untuk itu, berilah keberhasilan dalam tapa serta puasaku ini, agar jiwaku bersih, hatiku tenang, dan terbebas dari mara bencana yang keras sekali yang membuat langkahku salah. Untuk apa kau lakukan itu, Rotama? Untuk apa? Apa dengan cara tapa seperti itu, lantas kau akan berhasil mengalahkan aku? Tidak, itu mustahil. Apapun yang kau lakukan, bagaimanapun tingginya ilmu yang kau miliki, tapi aku tetap lebih unggul. Bukankah itu suara Nini Pelet? Baru beberapa lama berselang dalam tapanya, Rotama sudah mendapat godaan. Bayangan Nini Pelet seakan berada di hadapannya. Lelaki itu terus berjuang mempertahankan tapanya. Bukankah kau ingin membalas sakit hatimu? Mengapa tidak kau lakukan sekarang juga? Sekarang aku telah berada di hadapanmu. Tunggu apa lagi? Ayo, buka matamu dan lakukanlah pembalasan dendammu.
Atau aku yang harus melakukan lebih dulu? Tidak. Aku tidak boleh terusik dengan bayangan ini, Pelet. Ini adalah sebuah cobaan agar tapaku gagal. Aku harus tetap bertahan. Kau bodoh, Rotama. Kau bodoh. Bagaimana kau akan membalas dendam padaku? Sekarang aku berada di dekatmu. Tapi kau tidak berani menghadapi aku. Di mana keberanianmu? Di mana rasa tanggung jawabmu kepada Nalarati? Kepada bayimu? Ayo, buka matamu dan hadapilah aku. Buka. Rotama yang terus mendapat godaan dari bayangan Nini Pelet membuat dirinya semakin bertahan dalam tapanya. Namun Rotama tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam gua yang sedang digunakannya bertapa, sepasang mata tengah mengawasi sejak lama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini pada episode berikutnya dengan judul Cermin Dalam Gelap di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.